Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian fikih ruqyah. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang marqi minhu yang ke-8 atau gangguan atau penyakit yang dapat diatasi dengan ruqyah syar'iyah. Yang ke-8 adalah gangguan jin di rumah. Gangguan jin di rumah ini meskipun tidak secara langsung menyakiti fisik seorang manusia, akan tetapi dapat mempengaruhi psikis kejiwaan, sehingga menimbulkan ketakutan, sehingga menimbulkan rasa tidak tenang, sehingga akhirnya lama-kelamaan bisa juga berpengaruh kepada fisik. Atau jin yang mengganggu di dalam rumah itu juga bisa melakukan tindakan yang dapat menyakiti fisik. Kita pernah mendengar misalkan ada orang yang membuang benda-benda keras di sudut-sudut rumah dengan cara melemparkannya atau menyiramkan air panas dan sebagainya. Nah, ternyata hal itu mengganggu jin yang ada di rumah tersebut. Lalu sebagai balasan mereka bertindak secara fisik kepada orang yang melakukan hal tersebut. Jadi gangguan jin di dalam rumah itu bisa diatasi dengan ruqyah. Termasuk tempat-tempat yang kita gunakan sebagai tempat bisnis atau berjualan atau berniaga. Jadi hal yang seperti ini tidak boleh kita anggap sebagai isu-isu yang tidak punya realita, karena kasus-kasus yang mengalami hal-hal seperti ini sangat banyak di tengah-tengah masyarakat. Jadi oleh karena itu apa yang terjadi itu sangat kuat untuk kita jadikan sebagai bukti bahwa jin dapat mengganggu orang yang ada di sebuah rumah atau tempat tinggal. Pernah ditanyakan kepada Lajnah Ad-Daimah, lembaga fatwa Arab Saudi, apakah jin bisa menyakiti, menyebabkan kebakaran dan sebagainya. Jawabannya disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa jin-jin yang ada di dalam rumah itu bisa melakukan sesuatu yang melampaui batas, artinya menyakiti, mengganggu. Tujuannya bisa saja agar penghuni rumah tersebut tidak nyaman dan akhirnya meninggalkan rumah atau menjualnya, atau dan yang paling fatal adalah ketika tuan rumah melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada kesyirikan dengan mengundang dukun, paranormal dan sebagainya. Jadi jin-jin yang
merasa tersakiti itu atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, ya itu bisa saja menimbulkan dendam. Jadi oleh karena itu kita harus mencari orang yang benar-benar bisa menjelaskan ya duduk persoalan kenapa jin bisa masuk ke dalam rumah. Ya mungkin saja di dalam rumah itu ada hal-hal yang mengundang masuknya jin, atau di dalam rumah itu tidak pernah dilakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Jadi oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu membentengi diri dan tempat tinggal kita dengan ibadah, dengan membacakan ayat-ayat Quran. Ya, seperti misalnya membaca surah Al-Baqarah, ya, membaca ayat kursi ketika hendak tidur, ya, kemudian selalu berlindung kepada Allah, dan ketika memasuki rumah misalnya kita membaca Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Nah, itu bisa dibaca ketika kita memasuki rumah. Kemudian di waktu pagi dan sore, ya, kita membaca zikir pagi dan sore dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah hidupkan ibadah di dalam rumah kita supaya jin-jin tidak tertarik untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam buku saya yang lain saya menyebutkan bahwa banyak sebabnya kenapa jin suka di rumah seseorang. Ya, pertama, bisa saja di rumah itu ada patung-patung, gambar-gambar binatang dipajang seperti harimau, kuda dan sebagainya tanpa ada tujuan yang penting ya untuk meletakkan patung tersebut di dalam rumah. Berbeda dengan misalnya patung manusia sebagai alat praktek kedokteran yang memang kita letakkan di rumah sebagai alat praktek untuk belajar seperti itu. Nah, kemudian ada juga ya foto-foto artis, foto-foto selebritis yang tidak menutup aurat. Nah, itu juga bisa mengundang masuknya setan. Termasuk hal-hal yang yang kita anggap bisa memberikan perlindungan kepada kita seperti jimat, tangkal dan sebagainya. Jadi masuknya jin ke dalam rumah sehingga mengganggu itu bisa pertama disebabkan oleh sihir. Ya, ada orang mengirim sihir ya sehingga rumah tersebut ya mengalami gangguan. Apakah dengan cara ditanam, apakah dengan cara dipercikkan dan sebagainya. Nah, itu ada nanti disebutkan pada bab sihir. Kemudian jin yang mengganggu ini juga bisa memang dia datang ke dalam rumah dengan cara disebabkan oleh hal-hal yang dapat mengundangnya yang seperti disebutkan tadi. Ya. Kemudian bisa juga jin itu masuk melalui ya tubuh seseorang yang memang sudah dirasuki oleh jin-jin jahat. Nah, jadi
kenyataan dan realitas seperti ini ya benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak boleh dianggap sebagai isu ya. Nah, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitabnya Aqidatul Mu'min menyebutkan sesungguhnya gangguan jin terhadap manusia itu ada dan tidak dapat dipungkiri. Karena itu telah dijelaskan oleh dalil baik yang bersifat sam'i yaitu Al-Quran dan Hadis maupun yang bersifat hissi. Nah, itulah fakta yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi akal kita tidak bisa menolak ya. Dengan adanya bukti-bukti dan kejadian-kejadian yang dialami oleh sebagian orang, itu membuat kita harus yakin bahwa gangguan jin di dalam rumah itu ada. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai karena terlalu mengandalkan rasio atau logika, akhirnya kita tidak menerima kenyataan bahwa jin dapat mengganggu di dalam rumah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, yang paling penting dari semua kejadian yang pernah dialami oleh sebagian orang adalah bagaimana cara mengatasinya. Tentu dalam hal ini yang pertama yang harus dilakukan adalah membuang semua benda-benda yang dapat mengundang kehadiran jin. Tentunya hal-hal yang disukai oleh jin tapi dibenci oleh malaikat. Ya. Nah, kalau sudah malaikat tidak masuk ke dalam rumah, maka yang masuk adalah setan atau jin. Yang kedua, cara mengatasinya. Kalau jin itu mengganggu, setan itu suka mengganggu tanpa ada sebab, tentu karena mereka melihat ada sesuatu pada diri kita, misalnya kelemahan iman dan sebagainya, sehingga akhirnya solusi yang dicari juga tidak sejalan dengan keimanan, dapat membuat seseorang jatuh kepada perbuatan syirik, dan itulah yang disukai oleh setan. Akhirnya orang yang memiliki rumah datang kepada dukun, paranormal, ya, orang pintar dan sebagainya. Akhirnya dikasih jimat, tangkal, digantungkan di depan pintu dan sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu, jikalau terjadi sesuatu yang tidak masuk akal di dalam rumah kita atau sering mengalami hal-hal yang aneh, maka segeralah mencari orang yang tepat, ya, orang yang betul-betul menggunakan cara-cara Islami, bukan yang syirki atau mengandung unsur syirik. Ya, jadi ini adalah gangguan yang terjadi di dalam rumah. Ya. Jadi ini adalah bahagian terakhir dari marqi minhu, gangguan yang bisa diruqyah. Jadi selain rumah, bisa pabrik, bisa toko, bisa kendaraan dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam gangguan makhluk-makhluk Allah yang jahat seperti jin kafir, jin fasik, sehingga dapat menimbulkan ketidaktenangan di dalam rumah orang yang mengalaminya. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.